Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di G Workshop, channel belajar berbagi belajar. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari salah satu fitur milik Yamaha NMAX, yaitu variable valve actuator atau sering disingkat VVA. Apa itu VVA? VVA adalah salah satu fitur milik NMAX yang berfungsi untuk menaikkan power atau tenaga dari engine NMAX tersebut. Jadi kali ini kita pelajari bareng-bareng, kita simak videonya bareng-bareng, bagaimana cara kerja dari fitur NMAX tersebut, kok bisa menaikkan power dari engine yang memakai sistem VVA. Oke, simak videonya sambil santai-santai. Jangan lupa kalau yang hobi kopi disiapin kopinya. Oke, step by step ya, karena IQ saya tidak terlalu jenius, tapi yang jelas bukan IQ jongkok. Jadi kita pelajari dulu dari noken asnya. Nih, posisinya seperti ini. Nih, biasanya di sistem SOHC atau single overhead camshaft ini ada satu pasang jam. Jadi jam X, jam in. Nah, ini di sini ada 3 jam, 1 jam X dan 2 jam in. Ini di jam X ini ada coakan untuk menempatkan plunger pada sistem ADS atau alternatif decompression system, yang kali ini tidak kita bahas, mungkin lain kali kalau ada kesempatan lagi. Nah, ini jam untuk in ini ada 2. Yang sebelah sini ini untuk jam RPM rendah, nih, jam dengan profil yang lebih kecil ini, dan liftnya juga lebih rendah. Nah, terus yang sebelah sini nih, ini untuk jam untuk RPM tinggi yang punya profil lebih lebar nih, dan liftnya juga lebih tinggi. Terus habis itu pelatuk klepnya kita pelajari. Jadi pelatuk klepnya juga di sini ada 3. Yang sebelah sini pelatuk klep untuk X, yang kita kesampingkan dulu karena tidak mempengaruhi sistem VVA. Terus ini pelatuk untuk yang ini pelatuk untuk RPM tinggi. Terus ini pelatuk untuk RPM rendah. Jadi di sini pelatuk pada RPM rendah ini ada pin yang bisa gerak maju mundur nih. Terus untuk pelatuk VVA ini ada lubangnya nih. Ini untuk sebagai tempat dari pin RPM rendah nih. Jadi ketika pen ini masuk ke sini, pen pelatuk yang sebelah kanan ini masuk ke pelatuk VVA, ini pelatuk sebelah kanan mengikuti gerakan pelatuk VVA nih. Ketika pennya nggak masuk, dia nggak mengikuti, tapi ketika pennya masuk, otomatis gerakan pelatuk sebelah kanan mengikuti gerakan pelatuk VVA. Seperti kita pegang. Oke. Terus aktuator.
Ini aktuator ini ada pen di sini. Nih. Ini mendapatkan arus 12 volt dari, ketika aktif dia mendapatkan arus 12 volt dari ECU. Digerakkan oleh ECU. Jadi ini pergerakannya maju mundur. Ketika di RPM rendah ini posisinya seperti ini. Jadi tidak mendorong pin di plato innya. Nih. Tapi ketika RPM tinggi ini akan keluar, posisinya ini akan keluar, mendorong pen plato ini. Sekarang kita pelajari cara kerjanya. Ini di sini. Jadi ketika mesin berputar, putarnya ke arah sini. Ketika RPM masih di bawah 6000, pin ini belum bergerak untuk menyatukan antara plato sebelah kanan dengan plato VVA. Jadi ini pergerakannya ini masih mengikuti cam yang RPM rendah sebelah sini. Jadi pergerakan dari cam VVA ini diterima oleh plato yang tengah, plato VVA diterima, tapi pergerakannya tidak diterima oleh plato sebelah kanan. Jadi otomatis klepnya mengikuti pergerakan dari cam yang paling pinggir atau cam RPM rendah. Nah, ketika RPM udah naik, terus naik di angka 6000, itu setahu saya, yang saya baca di info dari NMAX itu sendiri, ketika RPM 6000 ke atas, ECU memerintahkan aktuator untuk aktif, memerintahkan ini untuk aktif, dan diartikan oleh ini untuk mendorong pin plato ini, tak. Nah, ketika ini terdorong, otomatis pergerakan dari cam VVA, ini diterima oleh plato VVA, terus diterima lagi oleh plato RPM rendah. Jadi plato RPM rendah ini mengikuti pergerakan dari plato VVA atau plato RPM tinggi. Jadi sama aja, jadi satu. Oke. Kenapa kok powernya bisa naik? Karena ini profilnya jelas, profilnya berbeda. Profilnya, jadi timing bukaan klepnya itu lebih maju, durasinya berapa juga saya belum hitung, tapi kalau ngeliat dari profilnya ini jelas jumlah campuran bahan bakar antara udara dan bensin yang dikeluarkan oleh injektor itu jumlahnya pasti naik. Itu otomatis menaikkan FE atau volumetric efficiency. Ketika FE naik, otomatis power yang dihasilkan oleh engine pun akan naik. Oke. Jelas, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ketika ada lebih dan kurangnya mohon maaf, karena kita sama-sama dalam proses belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita ketika menganalisa suatu masalah pada motor NMAX. Oke, terima kasih.